Terima kasih Yesus. Kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih Engkau telah memberikan hari yang baru atas setiap kami. Terima kasih untuk segala kebaikan yang terus kami nikmati sepanjang hidup kami. Engkau yang tidak pernah lelah menggendong setiap kami. Engkau yang selalu mendampingi hidup kami Tuhan. Kami bersyukur karena kasih-Mu yang sungguh terlalu amat baik bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Hanya sembah dan puji yang kami boleh sampaikan dan naikkan bagi Engkau Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang dimuliakan dan ditinggikan melalui setiap hidup kami. Dari awal sampai akhir, Kau akan bekerja dengan luar biasa atas setiap kami. Kami percaya kuasa-Mu mengalir atas setiap kami. Urapan-Mu menjamah setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini sembah kami. Ini pengagungan kami. Cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Mari sampaikan sama Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu, sebab ini kerinduan setiap hati kami. Aku ingin selalu dekat padamu. Amin. Menikmati kehadiran-Mu, menyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Hosana bagi Sang Raja. Sebab kebesaran-Mu Tuhan, sebab keajaiban-Mu Yesus yang menyertai langkah hidup kami. Mari yang percaya bahwa Dia Allah yang besar, Dia Allah yang ajaib. Mari bangkit berdiri malam hari ini. Tegakkan kepalamu dengan iman. Kami mau katakan kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya bahwa Engkau berjanji menggenapi. Terima kasih Yesus, haleluya. Mari angkat setiap tanganmu, katakan, aku punya Tuhan yang besar. Katakan, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari yang percaya lebih lagi naikkan pujian dengan iman, katakan, aku punya Tuhan yang ini iman setiap kami Tuhan. Kami akan melangkah dan masa depan kami. Kami percaya bahwa Engkau sanggup. Engkau sanggup Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Amin. Ku terima sekarang. Katakan, kemenangan dari-Ku. Mari lebih lagi teriakan, kami punya Tuhan yang besar. Mari tinggikan Tuhan bersama, katakan amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Engkau besar di dalam setiap kami Tuhan. Mari nyatakan,
megah bagiku. Setengah jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Bagi nama Tuhan. Hadirat Tuhan, kami percaya malam hari ini Roh-Mu yang hidup itu akan membuka setiap hati kami, akan membuka setiap pikiran kami untuk terima firman-Mu, firman yang mengubah hidup kami. Terima kasih Yesus. Haleluya.
Tuhan, Bapa kami yang di surga, kembali kami datang padamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih oleh karena kasih anugerah-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, dan kemurahan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur kalau kami boleh menaikkan puji-pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan duduk diam, kami buka pikiran dan hati kami, telinga kami Tuhan untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan berbicaralah bagi setiap kami, urapi kami, urapi semua Tuhan, sidang jemaat-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada dan biarlah Tuhan Engkau mengurapi dan Engkau memberkati firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu berada, kiranya berkat Tuhan selalu tercurah melimpah atas kehidupan Bapak Ibu Saudara. Dan malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul GPS Tuhan, memandu kita mengalami hal yang baru. Mari buka Alkitab kita di dalam Keluaran 13 ayat 21. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara pasti tahu apa itu yang namanya GPS. Ya, GPS adalah Global Positioning System. Adalah sebuah alat dengan sistem satelit navigasi yang dapat digunakan untuk menginformasikan keberadaan atau posisi penggunanya. Di era kemajuan zaman seperti saat ini, saudara-saudara, hampir semua orang sudah familiar dengan yang namanya GPS, terutama bagi mereka yang bekerja di bidang transportasi. Ya, ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, dan ada pekerjaan-pekerjaan yang lainnya yang memerlukan GPS. Tetapi sebenarnya saudara tahu GPS itu dipergunakan untuk militer, saudara-saudaraku. Ya. Bicara soal GPS-nya Tuhan, apa itu GPS-nya Tuhan? GPS Tuhan adalah firman Tuhan. Setiap seperti tiang awan dan tiang api. Ya, di Keluaran 13 ayat 21. Ya. Karena firman Tuhan adalah panduan penuntun hidup bagi orang percaya. Itulah GPS, ya. Seperti di dalam Keluaran 13 ayat 21, tiang awan dan tiang api. Seperti itulah firman Tuhan yang menuntun, memandu setiap kehidupan orang-orang percaya. Ya, firman Tuhan lebih hebat dari GPS. Ya, GPS yang tercanggih sekalipun di dunia ini tidak ada yang melebihi dari firman Tuhan. Firman Tuhan akan memandu kita, menuntun kita di jalannya Tuhan. Hari-hari ini saya mau mengajak setiap saudara-saudara, ya, semua untuk kita berdoa kepada Tuhan, ya, agar Tuhan menuntun jalan kita, agar Tuhan menuntun setiap langkah kita menurut GPS-nya Tuhan. Karena saya percaya Tuhan hendak memberitahukan sesuatu berkat yang baru, ada pertolongan yang baru dalam hidup kita. Ada pekerjaan yang baru, ada pelayanan yang baru, dengan paradigma yang baru, dengan cara yang baru dari Tuhan.
Karena ke depan ada begitu banyak tantangan demi tantangan akan terjadi di dalam kehidupan kita, ya, dan juga kehidupan gereja Tuhan. Ya, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan hal-hal yang baru bagi kita. Pada waktu kita mengikuti GPS-nya Tuhan, ya, maka kita akan melihat, maksud saya, sesuatu yang baru yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita lihat lebih lagi dengan GPS-nya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, kita dibawa kemana kita sama Tuhan. Ya, Mazmur 57 ayat 1-3. Tuhan memimpin untuk pemimpin biduan. Menurut lagu, jangan memusnahkan. Miktam dari Daud ketika ia lari daripada Saul ke dalam gua. Ayat 2, kasihilah aku ya Allah, kasihinilah aku, sebab kepadamulah jiwaku berlindung. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung, sampai berlalu penghancuran itu. Aku berseru kepadamu ya Allah, yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikan bagiku. Miktam adalah sebuah tulisan yang ditulis di atas batu, saudara-saudaraku. Miktam ini berasal dari kata bahasa Ibrani yang berarti juga mazmur atau disebut mazmur emas. Daud menuliskan Miktam ini pada waktu ia berada di En-Gedi. En-Gedi adalah sebuah atau suatu daerah yang kering kerontang, saudara-saudara. Di mana di dekat En-Gedi ada tempat yang bernama Qumran, saudara-saudara. Yaitu tempat ditemukannya gulungan-gulungan firman Tuhan yang ditulis ribuan tahun yang lalu. Daud bersembunyi di sebuah gua di daerah En-Gedi. Daud saat itu mengalami intimidasi dan rasa ketakutan yang luar biasa karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Ya, Raja Saul adalah mertuanya sendiri. Raja Saul sangat membenci dan berniat untuk membunuh Daud. Ada 3 hal yang dapat kita pelajari dari ayat-ayat firman di atas ketika kita mengikuti GPS-nya Tuhan. Yang pertama, Tuhan akan menunjukkan jalan keluar atau ada jalan keluar di dalam Tuhan. Mazmur 57 ayat 2b. Kita baca penekanannya di ayat 2b, ya. Dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai berlalu penghancuran itu. Tapi di dalam terjemahan bahasa Indonesia masa kini dituliskan, dalam naungan sayapmu aku akan berlindung sampai badai yang mengamuk berhenti. Sampai badai yang mengamuk berhenti. Ya. Ada cerita tentang badai, ya, angin badai dan angin sepoi-sepoi yang taruhan, ya, bertaruh, ya, angin sepoi-sepoi dan angin badai ini bertaruh menjatuhkan seekor monyet, saudara. Ya, monyet itu ada di atas pohon. Giliran pertama diberikan kepada angin badai. Ya, badai pun datang dan mulai bertiup. Maka monyet itu semakin kuat berpegangan di atas pohon. Dan makin melekat di atas pohon saat angin badai itu bertambah kencang. Saudara-saudara, monyet itu tidak melepaskan sedikit pun atau mengendorkan cengkramannya, pegangannya di atas pohon itu. Sehingga monyet itu tidak jatuh. Dan giliran yang kedua, yaitu diberikan kepada angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi, berhembuslah angin sepoi-sepoi itu.
ya diiringi dengan nyanyian-nyanyian burung-burung dan daun-daun, ya maka monyet tersebut mulai merasa nyaman dan mulai merasa terbuai dengan nyanyian dari burung-burung dan hembusan dari angin sepoi-sepoi. Mungkin terasa sejuk, mungkin terasa enak sekali, sehingga mulailah tangan monyet itu merenggangkan pegangannya yang di atas pohon. Dan suatu saat ada tiupan angin yang kencang. Satu kali itu angin bertiup kencang dan jatuhlah monyet itu. Ya, bukan karena angin kencang yang menjatuhkan monyet, tapi gara-gara angin sepoi-sepoi monyet itu terjatuh dari pohon. Mana yang menang? Angin sepoi-sepoi atau juga badai angin tadi? Ya. Badai dapat diartikan sebagai masalah yang berat dalam hidup kita. Yang badai itu bisa menghancurkan kita, tetapi saat kita menghadapi badai bersama Tuhan, maka kita akan melihat bahwa badai itu akan berlalu. Dan justru Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan-kebaikan bagi kita orang-orang yang percaya. Kita harus bersyukur jika badai datang dalam hidup kita. Karena tujuan Tuhan untuk mengizinkan badai terjadi dalam hidup kita ialah agar kita semakin melekat dan dekat dengan Tuhan. Ya, saat badai datang, kita jangan lari ke sana kemari, tetapi datang pada Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat pertolongan-pertolongannya yang ajaib. Ya, pertolongan-pertolongan yang gak masuk akal. Itu akan terjadi dalam hidup kita ketika kita datang kepada Tuhan. Dan badai pun akan berlalu dalam hidup kita. Saat menghadapi badai, ada firman Tuhan yang dapat menguatkan kita. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Ya, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ya. Mungkin saudara merasa sudah tidak kuat lagi menanggung masalah dan pergumulan hidup saudara yang sangat menghimpit kehidupan saudara-saudara. Tetapi sesungguhnya Tuhan tahu kekuatan saudara. Ya, Tuhan punya takaran, Tuhan punya ukuran kekuatan setiap kita, di mana kita bisa mampu bertahan dan menghadapi masalah-masalah itu. Tuhan sangat tahu dan Tuhan sangat mengerti, dan Tuhan seberapa pencobaan itu akan diizinkan bagi setiap kita. Tapi yang Tuhan mau pada saat kita mengalami masalah tersebut, datang dan melekat kepadanya, maka Ia berjanji bahwa Ia akan menuntun kita dan memberi jalan keluar. Katakan amin. Di seluruh dunia sekarang ini kita dapat menggunakan GPS, saudara. Sehingga jika kita ingin menuju suatu tempat atau suatu tujuan, kita akan dituntun oleh GPS itu. Langkah demi langkah kita dituntun oleh GPS. Ya. Waktu kita mulai melangkah ya, sesuai dengan tuntunan Tuhan, maka langkah pertama, ya pada langkah yang pertama seperti kita melangkahkan kaki kita, dan langkah-langkah berikutnya akan senantiasa dituntun oleh Tuhan. Ya, artinya apa? Bila kita senantiasa
dituntun oleh Tuhan. Ya, kita itu senantiasa dipimpin oleh Tuhan. Di dalam setiap langkah kita, mari kita katakan amin. Karena Tuhan menuntun kita dan memberikan jalan keluar bagi kita. Jika kita menyimak ya GPS itu, fungsinya ya GPS itu apa? Ya, GPS itu dituntun lewat satelit, ya, berguna untuk memberitahu jalan atau arah satu demi satu. Misalnya di depan kita, mungkin 100 meter di depan kita ada kecelakaan. GPS itu akan memberitahukan kepada kita 100 meter ke depan, hati-hati atau diperlambat ya kendaraanmu. Supaya karena di depan ada kecelakaan. Begitu juga setelah memberitahukan 100 meter ada kecelakaan, ke depannya lagi bila ada sesuatu, GPS pun akan memberitahukan kepada kita. Ya, 100 meter ke depan, 300 ke depan, 300 meter ke depan, belok ke kiri atau belok ke kanan. Ya, GPS menuntun kita langkah demi langkah. Ya, sebenarnya ini adalah juga bagaimana Tuhan menuntun kita langkah demi langkah seperti GPS itu. GPS Tuhan menuntun kita langkah demi langkah. Ya, tujuannya supaya kita tidak bingung menghadapi semua masalah. Tuhan memang menolong kita untuk menyelesaikan masalah. Tapi Tuhan mau kita menyelesaikan masalah itu satu persatu, langkah demi langkah. Step by step Tuhan akan menolong kita, akan menuntun kita. Satu demi satu masalah akan diselesaikan Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Demikian juga halnya dengan rencana dan pergumulan kita. Kita harus berhati-hati di dalam bergerak. Selangkah demi selangkah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Ya, apapun yang saudara hadapi, masalah pergumulan hidup mungkin sangat berat hari-hari ini terjadi dalam hidup kita. Ketahuilah bahwa di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar. Haleluya. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari ketika kita mengikut GPS-nya Tuhan? Yang kedua adalah kita bisa berseru kepada Allah. Seperti GPS dalam HP kita. Ya, kita dapat meminta tuntunan untuk satu tujuan. Demikian juga GPS-nya Tuhan, yaitu firman Tuhan di dalam Mazmur 57 ayat 3 berkata, aku berseru kepada Allah yang maha tinggi, kepada Allah yang menyelesaikannya bagiku. Daud mengungkapkan bebannya dalam seruan dan memohon dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh. Bukan dengan kepalsuan, saudaraku. Daud mempersiapkan waktu, bahkan hatinya untuk Tuhan. Khusus untuk Tuhan. Suatu saat ketika saya bersama tim pelayanan kematian, ya, yang biasa kita sebut Arimatea, di gereja Bethlehem. Kami sedang melayani jemaat yang meninggal dunia dan ditempatkan di satu rumah duka. Ya. Di situ saya melihat ada kebiasaan dalam masa berkabung, saudara-saudara. Ada sekelompok orang yang meratap dan menangis. Ternyata mereka itu ya khusus disewa ya untuk menangis dan meratapi jenazah yang meninggal atau orang yang meninggal. Jadi bukan hanya mobil dan rumah saja yang dapat disewa,
Tapi kita ada orang-orang atau sebagian orang bisa disewa untuk meratap dan menangis. Ya, lalu dibayar. Begitu saudara-saudara. Ya, Tuhan tidak mau kita menangis seperti orang-orang itu. Dan kalau saya sebut mungkin menangis palsu. Ya, Tuhan tidak ingin kita menangis dengan kepalsuan atau palsu seperti itu. Tetapi Ia ingin seperti Daud yang menangis sambil berseru dengan segenap hatinya kepada Tuhan. Seruan Daud yang diartikan menangis dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan tulus dari lubuk hatinya. Ya, bukan seperti yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menangisi demi mendapatkan bayaran. Ya, saudara-saudaraku. Ketika Daud berbeban berat, ya, yang dilakukannya adalah duduk diam di kaki Tuhan dan menangis dengan hati yang hancur dan menantikan pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan dinantikan oleh Daud karena pertolongan Tuhan akan nyata di dalam kehidupannya. Artinya Daud itu sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mazmur 46 ayat 11 berkata, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah, aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Terjemahan yang lain dari kata diam adalah serahkanlah atau lepaskanlah. Daud menyerahkan dan melepaskan segala beban, ya, masalah di hidupnya, ya, kepada Tuhan. Ya, sekalipun kita mengalami kekeringan rohani, kesusahan ekonomi, mungkin sakit, penyakit, pergumulan yang kita hadapi dalam hidup ini terlalu berat, saudara. Allah adalah penolong kita. Mari kita tinggal diam di hadirat-Nya. Serahkanlah, lepaskanlah kepada Tuhan. Ya. Dan serukan permohonan pertolonganmu kepada Tuhan. Tuhan akan melepaskan segala beban yang berat itu, yaitu saat kita meninggikan dan memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan di dalam Mazmur 46 ayat 12, sebab Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Terpujilah Tuhan. Hari-hari ini pertolongan Tuhan ialah dengan cara yang baru, yaitu dengan cara yang supranatural, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang gak masuk akal. Pertolongan-pertolongan Tuhan ketika datang kepada kita, ya, dengan caranya yang ajaib, dengan cara yang baru. Ya, sebab itulah mari kita menanggalkan konsep dan paradigma yang lama, pikiran yang lama. Mungkin dengan cara-cara yang lama kita harus tinggalkan. Kita harus mengikuti GPS-nya Tuhan. Kita harus mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Dengan paradigma yang baru. Dengan pikiran yang baru. Sebab Tuhan sedang melakukan sesuatu yang baru bagi kita. Maukah saudara mengalaminya? Sesuatu yang baru dari Tuhan. Yes, katakan. Yes, aku mau Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ketika kita mengikut GPS-nya Tuhan. Ya, di dalam GPS-nya Tuhan ada hati yang teguh, ada hati yang tabah. 2 Tawarik 17 ayat 6a. Raja Yosafat menerapkan firman Tuhan, yaitu dengan berkata, dengan tabah hati ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Tabah artinya tetap dan kuatkan hati. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap kuatkan hati kita. Daud juga berkata di dalam Mazmur 23 ayat 3, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Di dalam bahasa Inggris,
dikatakan atau diterjemahkan, yang menyegarkan jiwaku, katanya seperti ini, He restore my soul. Ya, kalau mendengar kata restore, ya saya jadi teringat dengan kata restoran, saudara-saudaraku. Ya, saat kita mengadakan perjalanan jauh, ya lalu kita penat atau kita lelah, ya maka kita cari atau mampir di restoran untuk beristirahat sejenak serta makan dan minum. Ya, mungkin perjalanan saudara begitu panjang dan melelahkan saudara. Ya, Tuhan mau merestorasi saudara. Cara Tuhan Cara Tuhan merestorasi ya. Merestorasi kita, ya, saudara dan saya, maksud saya, ialah saat kita meluangkan waktu khusus untuk bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Ya, waktu kita duduk diam di kaki Tuhan, maka kita akan memperoleh kesegaran hadirat Tuhan karena jamahannya, karena lawatan Tuhan itu datang kepada kita. Ada kekuatan baru yang kita dapatkan. Ya, ada GPS yang baru yang Tuhan berikan untuk menuntun kita, langkah kita, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Firman Tuhan di dalam Yesaya 43 ayat 18 sampai 19 berkata, firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. 19, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Aku hendak membuat tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Wow, firman Tuhan sungguh ajaib bagi kita. Mari jangan ingat-ingat hal-hal yang buruk yang telah terjadi di waktu yang lalu, di masa yang lalu. Jangan engkau ingat-ingat lagi kekecewaan hatimu, sakit hatimu. Ya, jangan kau ingat-ingat lagi. Tuhan hendak melakukan sesuatu yang baru dalam hidupmu. Asalkan engkau tidak kecewa dengan Tuhan. Asalkan engkau tidak sakit hati dengan Tuhan. Ada jalan di padang gurun. Ya, ini berbicara mengenai jalan keluar dari Tuhan. Atas segala masalah, atas segala pergumulan dan keruwetan hidup kita. Ya, Tuhan mau menolong kita dan memberikan jalan keluar. Ya, tidak ada jalan di padang gurun, ya, tapi Tuhan sanggup membuat jalan di padang gurun. Ya, ada sungai-sungai di padang belantara. Ini berbicara mengenai keluarga yang mengalami kekeringan. Ya, kekeringan apa? Kekeringan ekonomi mungkin, kekeringan mungkin sakit penyakit dan masalah-masalah yang lain yang sedang dihadapi. Tetapi firman Tuhan berkata, ya, ada sungai berkat Tuhan yang hendak Tuhan curahkan dalam hidup kita. Maukah saudara menerima berkat Tuhan? Maukah saudara membuka hati untuk Tuhan dan menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dengan bersekutu dengan secara pribadi dengan Tuhan, ya, memuji menyembah Tuhan, membesarkan dan meninggikan namanya, bermazmur bagi Tuhan, karena Tuhan mau dalam hidup kita seperti itu agar berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup kita. Sebab itu marilah kita dengan tabah hati mengikuti GPS-nya Tuhan. Sebab Tuhan akan menuntun kita di jalan Tuhan. Pertanyaan buat kita,
ya, pertanyaan buat kita. Mengapa kadang Tuhan menuntun kita dengan cara yang sulit dimengerti, dengan cara yang tidak kita pahami. Ya, Tuhan menuntun kita. Seringkali kita enggak mengerti maksudnya Tuhan. Seringkali kita enggak mengerti apa maunya Tuhan. Jawabannya adalah ya karena Tuhan lebih tahu apa yang akan menjadi kekuatan dan kelemahan kita, ya, sehingga apapun tuntunannya, tuntunan Tuhan pasti yang terbaik untuk kita. Katakan haleluya, yang terbaik sudah disediakan bagi kita. Satu tuntunan dengan GPS-nya Tuhan, ya, kita di bawahnya naik-naik menjadi kepala dan tidak akan turun-turun jadi ekor. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati dan menjadi berkat bagi setiap kita. Karena di dalam GPS-nya Tuhan, Tuhan mau menuntun setiap kita dan memberikan jalan keluar. Di dalam GPS-nya Tuhan ada jalan keluar bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan yang kedua, kita bisa berseru kepada Allah. Seperti kita saat meminta GPS lewat HP kita. Ya, GPS itu menuntun kita, mengantar kita kepada satu tujuan. Dan saat kita berseru dan memohon kepada Tuhan, Tuhan pun akan menuntun kita dan memberikan jalannya bagi kita. Yang terakhir, ada hati yang tabah yang harus kita punyai agar kita tetap di dalam tuntunan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu Tuhan. Firman-Mu sungguh dahsyat dan ajaib dalam hidup kami. GPS-Mu lah Tuhan yang akan menuntun, memandu setiap kami, anak-anak-Mu, orang-orang yang percaya kepadamu di dalam kehidupan kami di bumi ini. Banyak pergumulan, banyak masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau menjamah, melawat kami dengan kuasa-Mu, dengan pimpinan-Mu dan tuntunan-Mu. Tuhan, kami mau serahkan hidup kami mau serahkan tubuh jiwa roh ini, kami mau serahkan segala masalah dan pergumulan kami. Karena kami tak mampu menyelesaikannya sendiri. Karena kami tak mampu dan tak bisa Tuhan. Dan tidak akan pernah bisa untuk bisa menyelesaikannya sendiri. Kami perlu bantuan-Mu Tuhan. Kami perlu pertolongan-Mu. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Untuk kami dapat selesaikan satu masalah demi masalah. Setiap langkah-langkah kami mau serahkan kepada-Mu ya Bapa di surga. Dan terima kasih Kau memberikan jalan keluar bagi kami Tuhan. Dan kami mau terus berseru kepada-Mu, memohon dengan segenap hati kami Tuhan. Dan Kau akan memberikan ketabahan hati untuk kami dapat menghadapi masalah demi masalah. Yang terbaik yang telah Kau sediakan bagi setiap kami yang berharap dan bersandar kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semua firman ini dan biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap kami. Hamba-Mu berdoa buat gereja-Mu di sini. Kiranya Tuhan terus pimpin dalam setiap program-program kerjanya, dalam setiap ibadah-ibadah yang berlangsung. Kiranya Tuhan Roh-Mu Kau curahkan bagi gereja-Mu di sini, memenuhi gereja-Mu saat kami beribadah kepada-Mu Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala kami, juga keluarga serta anak-anaknya. Berkati dalam pimpinan-Mu, urapan, kuasa yang melimpah-limpah ke atas beliau. Dan biarlah Tuhan Engkau membawanya semakin hari semakin berkenan di hati-Mu. Berkati semua pengerja-pengerja gereja, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Juga setiap jemaat dimanapun mereka berada.
kiranya kasih setia dan damai sejahtera yang melimpah Kau curahkan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Kami serahkan semua, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.